Buya, saya ingin bertanya. Suami saya mengikuti sebuah pengajian tarekat dan makrifat. Namun di dalamnya ada ajaran yang tidak sesuai dengan syariat. Seperti membolehkan cipika-cipiki dengan lawan jenis bukan mahram. Suami saya masih sholat, tapi sering bolong. Kecuali jika diperintah guru tarekatnya. Barulah ia semangat beribadah. Saya merasa ia lebih patuh pada gurunya dibanding ajaran Islam yang benar. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri dan bagaimana sikap Islam terhadap pengajian seperti ini? Mohon jawabannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya pengen tahu dan disepakati dulu istilah apa itu cipika-cipiki. Harus lu. Jangan cipika-cipiki adalah sentil-sentilan. Gimana cipika-cipiki? Cium pipi. Wah ini, kalau sudah agama cium pipi itu sudah mutlak salah sudah. Kok ada? Guru Toreko. Toreko itu syaiton. Bukan Toreko Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Asadiriyah. Ada itu. Toreko kok cipika-cipiki. Ini dari mana ini Toreko? Cipika-cipiki. Betul ya? Memang arti cipika. Kalau cipika-cipiki hanya gini-gini, cipika-cipiki. Ya, enggak tahu. Saya belum. Ya, enggak sentuhan ya, lain cerita. Kalau cipika-cipiki ini jelas salah, enggak mungkin. Atas nama apapun enggak boleh. Atas nama kiainya sudah tua, umurnya 300 tahun. Biarpun tua, tetap laki-laki dia. Ya, laki perempuan ini, ya tidak dibenarkan. Enggak usahlah Anda ikut-ikut yang aneh-aneh begitu. Nah, apalagi Anda seorang suami, kok istri Anda ikut kelompok itu, berarti Anda termasuk suami paling bodoh. Istri akan dicipika, dan dicipiki sama orang. Nah ini kan, Anda suami yang bodoh banget itu. Nah ini kan, sederhana sekali sebetulnya. Permasalahannya agama itu jelas. Nah, ada agama cipika-cipiki ya. Bagaimana? Kalau bukan urusan agama, babnya beda urusan, itu sebuah pelanggaran. Tapi ini atas nama torekoh, jangan rusak torekoh. Nah, makanya torekoh, orang bertorekoh tidak pakai ilmu itu ngerusak. Torekoh itu harus berilmu lah ya. Kalau syekhut torekoh yang tidak berilmu, nggak pantas jadi syekhut torekoh. Guru torekoh tidak berilmu. Ilmu syari, ilmu furu, ilmu fikih, ilmu tidak bisa. Nggak mungkin jadi guru torekoh. Biasanya guru torekoh ini guru torekoh. Bisa katakan apa gadungan atau gimana? Bapaknya meninggal dunia tiba-tiba dinobatkan anaknya. Padahal untuk menjadi seorang guru torekoh ini perlu proses. Hanya mungkin ayahnya seorang guru torekoh. Hanya karena pangkat bapaknya gede, anaknya yang plus. Mungkin pakai kalimat kasar. Jahil, bodoh, atau ya dikerudungin, misalkan wajahnya mirip sama ayahnya, wah ini bisa jadi, ya langsung suruh gini. Ayo cipika-cipiki. Mohon maafin, jangan main-main agama. Atas nama tasawuf hak. Pelanggaran syariat gak ada. Tidak akan mungkin ada waliullah semacam itu, nggak mungkin wali kok melanggar Allah. Wali paling takut melanggar Allah. Kalau ada orang cipika-cipiki, dia melakukan salah dosa tapi tidak atas nama keagama, semoga diampuni dia. Tapi kalau atas nama agama yang salah ini bahaya banget. Mungkin kebiasaan di kantor Anda cipika-cipiki ya nenek, ya insya Allah pelan-pelan mundur deh. Jauhi pelan-pelan. Tapi kan tidak atas nama agama dia, ini atas nama thariqah, tasawuf, sufi. Ya Anda harus cerdas dong masa agama begitu. Hati kecilnya dia sendiri ngerti, cuman kadang nggak taksub, fanatik, kebodohan dan sebagainya. Lah sikap kita gimana ya? Pertama ya, jangan Anda ikut. Keluarga Anda jangan ikut. Ingkari yang demikian itu. Baru nanti nasihat halus untuk mereka-mereka yang ke bawah. Beragama itu indah semakin dekat pada Allah dan Rasulnya. Dan semakin dengan sesama tanpa melanggar Allah. Baik. Suami saya sangat patuh dengan gurunya. Lu patuh guru itu penting, harus dong. Tapi kan dalam kebaikan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh patuh kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah, enggak ada. Biarpun gurunya jubahnya segede jedor, imamahnya segede beduk, ya tetap saja lah. Jangan didengar kalau merintahkan yang haram. Enggak boleh kita patuh kepada guru untuk yang haram. Sengaja kami agak tegas begini karena atas nama dunia tasawuf yang aneh-aneh. Kami teringat perkataan seorang alim besar, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau mengisahkan. Di sini, beliau cerita tentang Syam. Ada seorang guru thariqah, kalau menjadi murid saja gak pantas, apalagi jadi guru. Jadi guru palsu. Itu. Jadi murid saja gak pantas, apalagi jadi guru. Kami hanya membayangkan itu di Syam, tempatnya ulama-ulama, bagaimana di negeri kita.
Hanya gurunya, guru Torekoh, tidak pernah ada sejarah dia. Ini hanya bapaknya meninggal saja tadi langsung dinobatkan jadi guru Torekoh. Nggak bisa begitu. Seorang syekh Torekoh harus menjadi orang yang a'lamun nas bi furu'i syariati, yang lebih tahu tentang furu' syariat, tentang hukum-hukum syariat. Karena dia akan jadi mursyid, membawa orang kepada Allah. Tentu yang membawa orang kepada Allah nggak boleh melakukan pelanggaran, ngerti halal haram dong. Jadi guru Torekoh kok tidak ngerti halal haram, bagaimana jadi guru Torekoh? Mau dibawa kemana umat ini? Makanya inilah perusak-perusak sufi, perusak-perusak tasawuf. Ya, kayaknya orang anti tasawuf mengkritik tasawuf dari sisi orang-orang semacam ini. Ini kita harus tegas dong, sufi hak. Dan kami pun tetap mempertahankan istilah tasawuf. Tasawuf adalah hak. Istilah sudah mengakar dari masa ke masa. Tapi tasawuf sering dirusak oleh pelaku-pelaku tasawuf yang tidak berilmu. Nggak pernah ngaji langsung jadi guru Torekoh, hati-hati. Harus ada sanad ilmunya di mana. Guru Torekoh, jangan guru Torekoh gadungan, palsu. Ini pemalsu-pemalsu saja. Kita harus tegas kepada pemalsu tasawuf ini. Sehingga tasawuf menjadi hujatan. Kayak begitu tuh kalau atas nama tasawuf kan bikin malu ahli tasawuf. Cipika-cipiki tadi itu. Ini ngaco. Tidak ada. Kita harus tegas. Orang menisbatkan dirinya pada tasawuf, apalagi guru Torekoh tasawuf. Tasawuf orang memegang tasawuf harus orang paling dekat dengan syariat. Nggak ada orang marfu' qalam, orang gila. Nggak ada orang marfu' qalam, maksudnya nggak melakukan dosa, tapi nggak dosa itu nggak ada, kecuali si gila. Kalau orang gila, oke lah, orang gila. Telanjang, oke. Cipika-cipiki, orang gila sama orang gila, cipika-cipiki. Ya nggak dosa orang gila. Mohon maaf ini, jangan dirusak tasawuf ya. Kalau Anda merusak tasawuf, lihat, ini harus dilawan merusak tasawuf ini. Tasawuf adalah hak. Tasawuf adalah kebenaran. Tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf membersihkan hati, jangan dirusak oleh beberapa orang mengatasnamakan Torekoh, tasawuf, tapi tidak ngerti furu'us syariah. Halal haram tidak ngerti, itu bahaya. Sehingga akan ada kritik kepada tasawuf-tasawuf. Nah, jahatnya di sisi lain orang kritik tasawuf bukan mulai tasawufnya Syekh Abdul Wahab Sya'rani, bukan kekhusuannya Imam Ghazali, bukan kehebatannya Syekh Abdul Qadir Jailani, enggak. Dari pelaku tasawuf yang aneh-aneh itu dianggap itulah sufi-sufi. Sehingga sampai sufi ini di kalangan sebagian orang betul-betul hantu, betul-betul momok, betul-betul penyakit sufi, anti tasawuf. Sehingga sekarang gerakan anti tasawuf itu ada. Gara-gara apa? Pelaku tasawuf ini yang nggak benar. Makanya harus dijewer betul orang begini-begini nih. Mohon maaf ini, tasawuf hak loh ya. Tasawuf mengajar lembut hati, tapi jangan dirusak dengan perilaku-perilaku orang atas nama tasawuf, atas nama sufi, atas nama Torekoh. Torekoh adalah hak, tasawuf adalah hak. Tapi biasa, dalam sebuah tatanan ada orang-orang yang membuat kerusakan. Atas nama Islam ada, atas nama tasawuf ada. Tapi tasawuf sendiri ada rambu-rambunya. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.